Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah manajemen mutu. Kali ini kita akan bicara tentang standar atau sistem pangan organik ya, berdasarkan Standar Nasional Indonesia, yaitu SNI 016729 2002. Ya, jadi kenapa kita harus melakukan satu penanganan berdasarkan standar nasional Indonesia yang jadi kita banyak tahu tentang pertanian organik di masyarakat itu banyak pemahaman gitu ya atau banyak mazhab ini. Maka perlu adanya suatu acuan yang baku yang berlaku secara nasional dan itu bisa diakui secara internasional. Nah, itu sebagai pedoman minimal untuk membuat sertifikasi dan juga pelabelan produk organik. Kalau kita cermati tentang definisi pertanian organik, itu adalah sistem manajemen produksi yang secara holistik itu meningkatkan, mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk di dalamnya adalah keragaman hayati, siklus biologi, dan juga aktivitas-aktivitas biologi di dalam tanah. Nah, oleh karena itu yang namanya pangan organik itu tidak hanya klaim atas produk, tetapi klaim pada proses. Jadi dari mulai produksi, pengolahan, pelabelan, pemasaran ya. Produksi sendiri nanti dimulai dari penyediaan bahan, bibit, persiapan lahan, kemudian juga pengendalian hama, penyakit, tanah dan juga gulma ya. Pada pengolahan nanti ada ingredient, packaging, terus baru sertifikasi dan pada proses pemasaran nanti ada apa namanya pengapalan, ada pengawasan dalam proses distribusi, penampatan, penggudangan, dan sebagainya. Nah, kalau kita cermati nanti di pedoman sistem produksi tanaman organik, kita mulai dari benih lah ya, untuk produksi. Ini harus sesuai dengan agroekosistem yang ada. Ya, tahan terhadap penyakit dan juga ini berasal dari produk pertanian organik. Jadi bibit ini dihasilkan juga secara organik. Nah, seperti apa? Yaitu tidak boleh dari produk rekayasa genetika. Jadi tidak boleh GMO atau genetically modified organism ya. Lalu juga harus berasal dari produk pertanian organik. Jadi dihasilkan secara organik juga. Nah, eh, jika tidak tersedia, kita bisa pada tahap awal itu digunakan benih atau bibit yang tidak dikenai perlakuan bahan-bahan yang dilarang ya, bahan-bahan kimia. Kemudian jika ada bisa digunakan benih atau bibit yang diberi perlakuan dengan bahan-bahan yang direkomendasikan untuk pertanian organik. Itu dalam kondisi apa namanya perintisan ya. Nah, produksi bibit atau pembenihan itu bisa dibagi menjadi tiga. Ada yang disarankan, ada yang dibatasi, dan ada yang sama sekali tidak boleh atau dilarang. Ya, yang disarankan misalnya tanah bebas kontaminasi, palempi, dan sebagainya. Kemudian kalau dibatasi ya media pasir, nah, kemudian kalium, beberapa uh, zat kimia yang cukup harus dibatasi dan yang dilarang sama sekali ini banyak sekali, termasuk di dalamnya adalah pupuk kimia yang berupa pupuk atau juga pestisida, fungisida dan sebagainya, termasuk juga bahan-bahan GMO. Kemudian yang kedua lahan. Ini harus bebas dari kimia sintetis, termasuk di dalamnya pupuk dan pestisida. Kemudian juga di sini eh, jika lahan yang digunakan untuk produksi protein organik berasal dari lahan yang sebelumnya bukan atau dari masa peralihan itu, maka ada konversi ya. Konversinya cukup lama ya ini menunjang sistem pengelolaan secara organik. Jadi kita bisa lihat konversi itu membutuhkan 2 tahun untuk tanaman semusim dan 3 tahun untuk tanaman tahunan. Itu apa namanya masa konversinya. Nah itu juga tergantung pada kondisi yang ada ya. Bisa diperpanjang atau juga dipercepat ya. Kira-kira 12 bulan. Nah, lahan yang telah dikonversi ini tidak boleh dirubah, dibolak-balik itu. Apa namanya organik, konvensional, organik. Nanti lama itu. Jadi harus kalau udah organik ya organik terus, jangan kemudian berubah menjadi anorganik.
Nah, jika dalam satu hamparan konversi lahan tidak dilakukan pada saat yang bersamaan, nah ini maka harus ada pemisahan tegas antara lahan organik dan non organik supaya tidak terjadi kontaminasi. Jadi kalau ada satu hamparan itu lahannya ada dua macam ya, yang organik dan non organik itu harus pemisahan yang jelas dan antisipasi terhadap kontaminasi. Nah, juga bisa dilakukan konversi secara gradual. Gradual itu adalah pemberian antara pupuk organik dan pupuk kimia itu perlahan-lahan pupuk organik, pupuk kimianya itu dilepas ya, dikurangi dikit sedikit ya, seperti disapih gitu ya. Dan ini akan mengurangi biaya juga. Sementara pupuk organiknya itu juga bisa di apa namanya di awalnya juga ditingkatkan, kemudian dibuat stabil gitu. Ketika kemudian tanah sudah stabil, mungkin kebutuhannya per hektar bisa cukup 1.800 kilogram ya saja. Ini dengan seperti itu nanti ada penurunan biaya dan bisa meningkatkan keuntungan. Kemudian tanaman yang tumbuh secara alami itu bisa dianggap sebagai produk organik ya dengan syarat apa ya jelas lokasinya ya tidak tidak bisa supaya sehingga ada upaya inspeksi dan sertifikasi. Yang kedua, memang tidak pernah mendapatkan kontaminan ya atau tidak terkontaminasi dari bahan-bahan yang terlarang sehingga bisa betul-betul organik. Kemudian cara panennya itu tidak mengganggu stabilitas habitat alami. Jadi proses pemanenan itu tidak mengganggu habitat alami yang itu membantu proses-proses pertanian organik. Lalu kemudian yang berkaitan dengan kesuburan tanah. Ini dalam rangka peningkatan atau penjagaan kesuburan dan aktivitas biologi tanah. Ya, terutama untuk mengembalikan bahan organik dari tanaman dan binatang supaya terjadi keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem lahan. Nah, kesuburan dan aktivitas biologis tanah itu harus dijaga atau ditingkatkan. Caranya gimana? Yang pertama, ditanami dengan tanaman legume. Itulah tanaman legume yang mengandung apa namanya bisa mengikat nitrogen yang bisa menyuburkan tanah. Kemudian mencampur bahan organik dalam tanah, baik berupa kompos, ya sesuai aturan. Hasil samping dari usaha ternak misalnya, kotoran ternak, kemudian sisa-sisa tanaman dan sebagainya. Itu bisa digunakan sesuai dengan pedoman yang ada. Untuk aktivasi kompos, mikroorganisme atau bahan yang berbasis tanaman yang tepat dapat juga digunakan. Kemudian ada bahan biodinamik ya dari stone meal, kotoran hewan atau tanaman dapat juga sebagai penyubur tanah. Nah, bahan-bahan yang diizinkan untuk penyubur tanah seperti soil conditioner ya, juga itu sudah telah ditentukan. Di antara bahan penyubur tanah itu ada yang disarankan. Yang disarankan ya ada legume, kompos, kemudian apa namanya manure hasil pertanian organik, ya. Kemudian juga inokulum rhizobium yaitu yang sejenis apa namanya tanaman yang mengikat N dari nitrogen itu bisa meningkatkan kesuburan. Nah, yang kemudian ada yang juga dibatasi, tidak boleh banyak-banyak ya. Jika penggunaan lahan yang disarankan tidak ada mencukupi, ya terpaksa itu kan dibatasi. Nah, terbatas dosis penggunaannya dihentikan jika tidak cukup tujuannya, diperlukan uji laboratorium dan lapang, dampak lingkungan menjadi perhatian utama. Jadi dibatasi itu dasarnya itu ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan tetap dalam pengawasan. Nah, bahannya apa? Bisa batuan alam, gambut, kompos selain non-organik, kemudian manure dari non-organik, produk perikanan kelautan, ya, produk hewan yang ini memang mereka terkontaminasi dari apa namanya bukan organik murni. Jadi dari ternak pun juga harus dilihat bahwa mereka bahan makannya apa dan sebagainya. Jangan sampai nanti asal asal kotoran ternak. Karena ternak juga kadang-kadang mendapat perlakuan bahan kimia seperti obat, kemudian juga konsentrat yang mengandung enzim dan sebagainya. Nah ini yang harus juga diperhatikan ya. Jadi betul-betul organik. Nah, yang tidak boleh itu bahan-bahan yang mengandung kimia sintetis ya. Itu sama sekali baik itu pupuk maupun juga nanti pestisida. Nih, termasuk juga bahan yang berasal dari GMO, genetic modified organisme ya, seperti tanaman dari transgenik itu. Nah, seperti misalnya
Ada soil amendment ya itu. Itu contohnya adalah ada dari kerang, dari udang, ya, sisa-sisa dari seafood itu bisa untuk mengontrol perakaran pada serangan nematoda pada hama tanaman jeruk ya, itu salah satu contoh. Nah, pengendalian hama, penyakit, dan gulma itu mengedepankan cara-cara biologis, mekanis, dan kultural ya. Nah, ini yang kita lihat misalnya nanti pemilihan spesies varietas yang sesuai, program rotasi yang tepat, kemudian pengolahan tanah secara mekanis ya, proteksi dengan menggunakan musuh alami melalui pemberian habitat yang cocok seperti misalnya sarang dan tempat menetas zona buffer ekologi yang menjaga vegetasi alami sebagai rumah bagi predator hama. Kemudian juga ada flame bedding, musuh alami termasuk pelepasan predator parasit ya supaya nanti bisa makan. Bisa juga dengan cara-cara biodinamik ya, stone meal, kotoran hewan atau tanaman. Juga dengan mulsa, juga pemangkasan, pengembalaan ternak, pengendalian mekanis seperti perangkap ya, atau juga sinar, suara, gelombang elektromagnetik ya, sterilisasi dengan uap dan sebagainya. Nah, jika serangan hama ini sangat berat dan tidak tindakan dilakukan itu dianggap kurang, maka perlu dilakukan cara lain ya. Misalnya juga dengan bahan-bahan yang diizinkan ya, dalam sistem organik. Nah, bahan yang disarankan itu bisa perangkap ya untuk ada perangkap, ada plant-based pestisida nabati ya dan sebagainya. Untuk di gudang misalnya pengendaliannya bisa dalam bentuk fisik ya, dengan pembatas, dengan suara, dengan cahaya, dengan suhu ya, bisa juga dengan CO2, ozon dan sebagainya. Yang dibatasi adalah penggunaan bahan-bahan seperti penggunaan yang ini juga harus diantisipasi seperti Bacillus thuringiensis ya, thuringiensis, kemudian pengendalian biologis itu ya harus dibatasi karena kan juga bisa berkembang biak yang bisa tidak dikendalikan. Termasuk juga bahan-bahan bahan-bahan kimia. Nah, yang dilarang sama sekali ya bahan kimia sintetis untuk pupuk pestisida atau untuk pestisida terutamanya dan juga GMO. Kemudian untuk perlindungan, varietas perlindungan ya seperti di sini ada menggunakan penutup dari plastik ya, itu ya untuk antisipasi eh, serangan hama atau juga penyakit ya, baik patogen dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan paranet ya yang tipis itu untuk antisipasi juga dari berbagai serangan hama dan penyakit. Ini contohnya misalnya untuk buah itu dibrongsong ya atau juga istilahnya di sini fruit bagging. Jadi di apa dikemas apa namanya dikerukup satu-satu supaya tidak diserang oleh penyakit atau juga insektisida juga bisa lalat buah ya dan jamur. Ini juga diperlukan. Nah, ini membutuhkan satu ketekunan ya. Kemudian juga untuk pasca panen terutama pengaturan suhu dan stem ya pada suhu tertentu supaya nanti tidak terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh serangan hama penyakit. Ada antagonistik mikroorganisme ya ini untuk ada melon, ada macam-macam juga diantisipasi. Kemudian juga bisa yang ini yellow sticky card, jadi menggunakan kartu sticky kuning untuk memonitor ya baik itu daun, kemudian juga memonitor buah, bunga dan sebagainya. Nah, yang pasca panen ada pedoman umumnya nanti produk pangan harus tetap dijaga selama proses pasca panen menggunakan cara yang tepat, hati-hati agar kemurnian organiknya terjaga. Kemudian penggunaan bahan aditif dan alat bantu ini diizinkan dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian radiasi ion atau ionizing radiation itu pengendalian hama, pengawetan makanan dan sebagainya itu tidak boleh ya untuk bahan organik. Nah, pengendaliannya untuk hama pasca panen bisa tindakan pencegahan, menghilangkan habitat atau sarang hama ini.
tidak boleh ada hama yang bersarang. Tindakan pencegahan yang tidak cukup, pilihan pertama adalah dengan cara mekanis atau fisik ya, atau biologis. Jadi bisa di, diambili atau di apa namanya secara apa yang lain ya. Jadi tidak kimia atau juga di apa ya pokoknya diambil ya secara mekanis itu. Jika menggunakan cara mekanis itu tidak cukup juga, tidak memadai, penggunaan pestisida itu diizinkan sisa produk organik ini dengan cara sangat hati-hati ya, menghindari kontaminasi. Jadi meskipun dengan pestisida ya diusahakan pestisidanya pestisida organik dan itu juga dengan sangat eh, hati-hati supaya tidak terjadi kontaminasi yang meluas. Nah, hama harus dihindari dengan praktek manufaktur juga pada proses pengolahan. Ini dalam rangka misalnya untuk penyimpanan di kontainer, mengangkutan produk pangan organik dilakukan dengan memisahkan fisik antara pelakuan lain seperti penggunaan suara, ultrason, pencahayaan. Jadi berbagai cara untuk apa namanya pengendalian di gudang dan selama proses pengiriman itu dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi bisa dengan cahaya, bisa dengan suhu, bisa dengan gelombang elektromagnetik atau juga gas karbon dioksida, nitrogen dan sebagainya yang itu bisa mengendalikan HPT. Nah, penggunaan pestisida yang tidak tercantum dalam bahan yang diizinkan ini tidak diperbolehkan. Jadi sangat diantisipasi. Lalu pemrosesan dan manufaktur pada saat proses pengolahan ya, ini diantisipasi dengan cara mekanis atau fisik. Bisa dengan biologis yaitu fermentasi dan pengasapan. Dan meminimalkan penggunaan bahan aditif atau tambahan ya. Yang itu kalau toh perlu itu juga harus ada ketentuan yang bisa diantisipasi dengan melihat aturan-aturan yang ada. Kemudian untuk pengemasan. Nah, proses pengemasan juga diantisipasi. Kita gunakan bahan-bahan yang dapat diurai ya, biodegradable material itu untuk kemasannya. Atau bahan dasar dari daur ulang. Kemudian juga dapat apa namanya bahan yang dapat didaur ulang, tidak terkontaminasi oleh bahan kimia dan penggunaannya dilarang dalam sistem pertahanan organik. Kemudian penyimpanan dan pengangkutan ya. Integritas produk pangan organik harus dipelihara selama penyimpanan ya. Jadi ini sama penyimpanan juga nanti perlakuannya sama. Kemudian pengangkutan ya, pengangkutan juga dalam kontainer itu juga selalu ada pengawasan dan pengontrolan tidak terkontaminasi dan tidak terserang hama. Dalam proses perdagangan pun demikian sampai pada nanti konsumen bahkan sampai importer, eksportir nanti harus ada audit dan inspeksi. Nah, keaslian produk impor tersebut harus dijaga hingga ke konsumen ya. Jika impor produk organik tidak sesuai dengan regulasi pangan organik yang telah dikeluarkan karena ada pelakuan yang ditetapkan oleh satu negara untuk tujuan karantina yang tidak sesuai dengan regulasi pangan organik, maka produk tersebut kehilangan status organiknya. Nah, oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan aturan, regulasinya, pelabelannya, sertifikasinya, dan sebagainya. Hingga nanti itu bisa diterima di pasar, baik nasional maupun internasional, dan sampai pada konsumen dalam kondisi yang berkualitas. Nah, ini untuk negara pengimpor itu bisa meminta informasi detail, ya, termasuk laporan dibuat oleh lembaga independen tentang tata cara yang diterapkan oleh negara pengekspor. Jadi prosesnya betul-betul diketahui oleh importer. Bersama dengan negara pengekspor melakukan kunjungan site visit, memeriksa tata cara produksinya. Jadi sebelum dikirim tuh orang yang mau mengimpor harus tahu betul proses-proses yang ada di produksi di negara produsen. Meminta produk yang diimpor dilabel sesuai dengan peraturan ya. Yang berlaku juga di negara pengimpor. Jadi itu betul-betul sangat apa namanya sangat rigid, sangat hati-hati. Makanya produk organik ini memang sangat langka untuk di berbagai negara, apalagi di Indonesia bisa ekspor itu luar biasa. Bahkan di Indonesia salak yang pernah ekspor itu mengalami kegagalan karena ini memang membutuhkan satu penanganan khusus, apalagi kalau produsennya petani tradisional yang masih apa namanya SOP-nya itu masih belum betul-betul berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu menjadi perhatian kita semua supaya nanti bisa kita jalankan satu sistem
sertifikasi organik yang lebih baik. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.